Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra, NIM 253780006. Pada mata kuliah Sistem Termal Mekanika Bangunan bersama dosen saya, Prof. Dr. Insinyur Raymond Lapisa, STMT, MSc. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume review artikel dengan tema Indoor Air Quality atau IAQ pada bangunan. Sebagai latar belakang, di mana manusia menghabiskan sekitar 90% waktunya di dalam ruangan, baik itu untuk bekerja, belajar, maupun beristirahat, dan 10%-nya lagi digunakan di luar ruangan. Hal ini membuat kualitas udara di dalam ruangan atau IEQ menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan. Beberapa polutan utama yang sering ditemukan yaitu CO2, PM2,5, dan VOC. Faktor utama kualitas udara, di mana ventilasi menjadi faktor utama yang menentukan kualitas dari udara tersebut. Karena ventilasi dapat menjamin pertukaran udara segar, mengurangi konsentrasi polutan, maka kualitas udara dalam ruangan menjadi faktor penting dalam kesehatan manusia. Itulah latar belakang dari masalah ini. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan terkait dengan IEQ, banyak bangunan yang belum memenuhi standar, ventilasi yang belum optimal, serta adanya dampak kesehatan seperti sick building syndrome. Selain itu, juga terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kenyamanan yang dirasakan oleh penghuni. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari review artikel ini adalah untuk mengkaji berbagai penelitian terkait dengan IEQ, mengidentifikasi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dari IEQ, membandingkan metode analisis, serta menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Adapun metode dalam review artikel yang saya gunakan, metode yang saya gunakan terhadap beberapa artikel dari jurnal internasional terbaru yang telah saya telusuri. Artikel yang saya gunakan itu berkisar 18 artikel dengan pendekatan yang berbagai, mungkin seperti eksperimen, literatur review, serta analisis berbasis data dan machine learning. Semua artikel-artikel ini saya dapatkan dari International Scope, sumber internasional terbaru atau dari ScanDirect. Berikut daftar artikel yang saya review berdasarkan dari literatur pencarian yang telah saya jumpai tentang indoor air quality. Artikel-artikel ini mencangkup berbagai topik seperti ventilasi, kesehatan, teknologi, hingga kebijakan terkait dengan kualitas udara dalam ruangan. Selanjutnya, parameter
utama dari indoor air quality atau IEQ ditentukan oleh beberapa parameter utama seperti karbon dioksida, di mana indikator efektivitas ventilasi dan sirkulasi udara di dalam ruangan dipengaruhi oleh CO2. Selanjutnya, volatile organic compound atau VOC, polutan kimia dari bahan bangunan, furnitur, dan produk pembersih. Selanjutnya, parameter partikel halus atau PM2.5, partikel berbahan yang berbahaya yang berukuran lebih kurang 2,5 mikro yang dapat menembus sistem pernapasan dari manusia. Dan yang terakhir, parameter utama dari indoor air quality ini yaitu kenyamanan termal, di mana suhu dan kelembapan menjadi faktor penentu kenyamanan termal dan pencegahan jamur atau bakteri. Selanjutnya, dampak dari indoor air quality yaitu yang pertama sick building syndrome atau ICBS, di mana kumpulan gejala kesehatan yang dialami penghuni di gedung mereda saat meninggalkan gedung. Yang selanjutnya yaitu penurunan konsentrasi, di mana kesulitan fokus, sakit kepala, kelelahan, dan penurunan produktivitas. Berikutnya dampak dari air quality yaitu gangguan pernapasan, bisa menyebabkan batuk, sesak napas, asma, dan iritasi tenggorokan atau mata. Dan yang terakhir dampak dari indoor air quality ini yaitu kelelahan, dampak fisik dan mental seperti kelelahan kronis, kecemasan, stres, dan dampak kesehatan jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan dari dampak indoor air quality ini, jika kualitas udara dalam ruangan buruk, maka dapat berdampak langsung terhadap kesehatan seperti sick building syndrome, gangguan pernapasan, penurunan konsentrasi, serta dampak fisik dan mental lainnya. Berikutnya, ventilasi berperan penting dalam kualitas udara, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa ventilasi memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas udara. Ventilasi dapat menurunkan CO2 dan PM2.5, mengurangi konsentrasi karbon dioksida dan partikel berbahaya secara signifikan, di mana ventilasi mekanis cenderung lebih stabil, mengontrol volume udara yang masuk dan keluar secara konsisten dan terukur, serta ventilasi alami yang hemat energi, memanfaatkan aliran udara yang alami dari jendela tanpa biaya energi tambahan, dan yang terakhir yaitu kombinasi ventilasi memberikan hasil yang optimal berupa hybrid atau kombinasi ventilasi alami mekanis untuk efisiensi dan kenyamanan terbaik. Berikutnya hasil empiris dari data beberapa artikel yang saya jumpai. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa ventilasi dapat menurunkan PM2.5 secara signifikan. Kadar partikel berbahaya turun hingga 38 sampai 62%.
serta menurunkan konsentrasi dari karbon dioksida secara signifikan. Selanjutnya, selain itu tanpa ventilasi, polutan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama di dalam ruangan. Maka peluyuran peralatan atau kornea memartasi berbahaya turun hingga signifikan. Berikutnya, IAKI dan kesehatan. IAKI berhubungan langsung dengan kualitas udara dalam ruangan, memengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuni secara langsung. IAKI yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit serta menurunkan produktivitas, di mana paparan polutan dalam ruangan meningkatkan risiko infeksi, saluran pernapasan, dan masalah kesehatan kronis. Adapun gejala dari kesehatan meningkat, IAKI yang buruk meningkatkan insiden sick building syndrome berupa pusing, mual, sakit tenggorokan, di mana IAKI dan kesehatan ini memiliki gangguan kesehatan akibat buruk berujung yang menurunnya kinerja fokus dan tingkat kehadiran, atau kita simpulkan bisa menyebabkan penurunan dari produktivitas dari manusia. Selanjutnya, IEKI pada bangunan khusus, di mana kualitas udara berbeda pada tiap jenis bangunan. Di sini kita lihat terdapat tiga jenis bangunan yang saya jumpai dari beberapa artikel. Ada kantor, rumah sakit, dan sekolah. Setiap jenis bangunan memiliki karakteristik IAKI yang berbeda. Misalnya pada kantor ditemukan tingkat SBS yang tinggi, sedangkan pada rumah sakit terdapat pengaruh mikroorganisme berupa virus atau bakteri atau jamur yang berbahaya dan tinggi. Berikutnya pada sekolah, ventilasi atau sistemnya sering tidak memadai, menyebabkan penumpukan polutan, baik itu dalam ruangan ataupun dalam laboratoriumnya. Berikutnya, IEKI dan perilaku penghuni, di mana perilaku penghuni mempengaruhi dari IEKI. Selain faktor bangunan, perilaku penghuni juga sangat mempengaruhi dari IEKI seperti aktivitas sehari-hari berupa memasak atau okupansi. Tingkat hunian yang tinggi mempengaruhi IEKI ini secara signifikan. Selanjutnya yaitu kebiasaan membuka ventilasi, di mana menyebabkan frekuensi membuka jendela dan penggunaan ventilasi mekanis meningkatkan sirkulasi udara segar. Berikutnya yaitu kepadatan yang terjadi dalam ruangan, yang mana tingkat kepadatan ini tentu sejalan dengan meningkatnya kadar CO2 dan polutan udara lainnya dalam ruangan tersebut. Jadi, perilaku penghuni sangat mempengaruhi sekali terhadap IEKI ini. Berikutnya yaitu teknologi IEKI.
di mana teknologi modern membantu pengelolaannya. Terdapat hubungan antara IEQ dengan efisiensi energi, itu ada berupa sensor untuk membantu kita mengetahui bagaimana dari kualitas udara, bisa juga menggunakan air purifier atau pendingin ruangan atau pengontrol, yaitu selanjutnya itu sistem ventilasi cerdas. Dari teknologi modern yang membantu pengelolaan IEQ ini, di mana sensor kualitas udara memantau partikulat, karbon dioksida, dan VOC secara real time. Jadi kita dapat mengetahuinya. Dan air purifier ini melakukan penyaringan tingkat lanjut untuk menangkap polutan, debu, dan alergen, serta sistem ventilasi cerdas yang otomatis menyesuaikan aliran udara berdasarkan pembacaan sensor dan hunian. Berikutnya yaitu machine learning, di mana machine learning ini meningkatkan kontrol dari indoor air quality. Pendekatan modern seperti machine learning ini juga mulai digunakan dengan model seperti GRU atau LSTM, karena model ini akurat, yaitu sampai lebih 90%, yang mampu memprediksi kondisi udara secara real time dan membantu optimasi sistemnya. Jadi, machine learning ini sangat membantu sekali meningkatkan kontrol dari indoor air quality pada bangunan. Berikutnya, optimasi dari sistem HVAC dapat meningkatkan indoor air quality, di mana sistem HVAC juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan indoor air quality, di mana hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan karbon dioksida, peningkatan kenyamanan, serta efisiensi energi yang lebih baik, di mana CO2 turun signifikan, yang berkurang drastis di dalam ruangan, sehingga kenyamanan dari penghuni pun meningkat. Suhu dan kelembapan yang optimal untuk kenyamanan termal dari tubuh manusia dan efisiensi energi menjadi lebih baik. Sebagaimana konsumsi energi sistem HVAC ini dikurangi tanpa mengorbankan indoor air quality-nya. Berikutnya, dari penjelasan ini, meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti sistem ventilasi yang belum optimal. Ventilasi yang belum optimal ini menyebabkan pasokan udara segar tidak memadai atau distribusinya menjadi buruk. Berikutnya, tantangan dalam pengelolaan indoor air quality yang saya jumpai itu perilaku penghuni tidak terkontrol, tindakan individu berdampak buruk pada kualitas udara, sebagaimana mungkin menggunakan benda-benda yang atau hal-hal yang menambah penguatan dari indoor air quality. Berikutnya, standar yang belum merata atau ketidakkonsistenan pedoman
regulasi di berbagai lokasi terkait dengan indoor air quality ini. Adapun kesimpulan dari indoor air quality merupakan faktor penting dalam bangunan. Sebagai kesimpulan, indoor air quality merupakan faktor yang sangat penting dalam bangunan karena berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan, di mana ventilasi kunci utama. Sistem ventilasi yang optimal memastikan pasokan udara segar secara merata, sehingga indoor air quality mempengaruhi kesehatan. Maka kualitas udara dalam ruangan yang baik secara langsung melindungi kesehatan bagi penghuninya. Dan teknologi serta kualitas udara, baik itu inovasi teknologi untuk membantu pemantauan, penyaringan, dan peningkatan dari indoor air quality secara efisien, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas udara dalam bangunan. Baik, yang terakhir yaitu saran. Adapun saran yang dapat saya sampaikan dari literatur, review artikel yang telah saya lakukan tentang tema indoor air quality pada bangunan, rekomendasi untuk penelitian dan implementasinya. Adapun saran yang perlu dimonitoring terkait dengan indoor air quality secara real time, penerapan sistem smart building, serta penelitian lebih lanjut khususnya pada wilayah dengan iklim tropis seperti Indonesia. Mungkin penggunaan sensor canggih untuk data kualitas udara yang akurat dan berkelanjutan, ataupun optimasi ventilasi dan efisiensi energi secara otomatis berdasarkan data hunian dan kondisi udara. Maka studi mendalam mengenai efektivitas strategi indoor air quality dalam kondisi suhu dan kelembapan tinggi yang khas. Semoga materi dari pemaparan dan kesimpulan dari review artikel saya tentang indoor air quality ini pada bangunan dapat menambah pemahaman pemahaman kita semua terkait dengan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi terkait dengan indoor air quality pada bangunan ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.